datang di video pembelajaran menebak peristiwa di sekitar. Modul 7, unit 2, merangkai suatu kejadian di sekitar. Program Pendidikan Kesetaraan Paket C, PKBM Indonesia Bahasa Indonesia kelas 11. Menganalisis struktur teks eksplanasi. Sudahkah Anda memahami struktur teks eksplanasi urbanisasi tersebut? Jika belum paham, coba ulangi lagi membacanya. Kalau sudah, coba Anda jelaskan bagaimana struktur teks eksplanasi tersebut. Untuk mengetahui jawaban Anda benar atau salah, coba cocokkan dengan penjelasan berikut. Struktur teks eksplanasi disusun dengan struktur teks pernyataan umum atau pembukaan diikuti oleh urutan sebab akibat. Tahap pernyataan umum merupakan pembuka tentang hal yang akan dijelaskan. Pada tahap pembukaan dalam teks eksplanasi urbanisasi tersebut menjelaskan bahwa kenaikan jumlah penduduk di kota besar disebabkan urbanisasi sehingga dapat menimbulkan beberapa permasalahan di kota besar. Kemudian paragraf berikutnya merupakan urutan sebab akibat dari urbanisasi tersebut. Analisis ciri kebahasaan teks eksplanasi. Setelah Anda memahami struktur teks eksplanasi, sekarang cobalah perhatikan ciri kebahasaan yang digunakan pada teks dampak pemanasan global berikut. Ciri kebahasaan apa saja yang ada dalam teks eksplanasi tersebut? Sambil membaca, catatlah pada buku pelatihan Anda. Kemudian bandingkan dengan uraian yang tersedia di bawah ini. Aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks eksplanasi dampak pemanasan global tersebut antara lain sebagai berikut. Analisis struktur teks eksplanasi. Pertama, istilah ilmiah dan kata sastra. Istilah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas di bidang tertentu. Sedangkan kata serapan adalah kata yang dipungut atau diambil dari bahasa asing atau bahasa daerah yang penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Perhatikan istilah dalam kalimat berikut. Pertama, apa yang menjadi sebab terjadinya global warming sudah sangat sering diperdebatkan oleh komunitas ilmuwan, media, bahkan politisi. Para ilmuwan memprediksi peningkatan tinggi air laut di seluruh dunia karena mencairnya dua lapisan es raksasa di Antartika dan Greenland. Kedua kalimat tersebut terdapat dalam teks eksplanasi dampak pemanasan global. Masing-masing kalimat itu memiliki istilah ilmiah global warming pada kalimat satu dan kata serapan memprediksi. Istilah dan kata serapan memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi temporal dan kausal. Cermati konjungsi dalam kalimat berikut. Pada kurun waktu paruh terakhir abad ke-20, penggunaan pupuk kimia dunia untuk pertanian meningkat pesat. Kebanyakan pupuk kimia ini berbahan nitrogen oksida yang 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida sebagai perangkap panas sehingga ikut memanaskan bumi. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi pada kurun waktu dan sehingga. Konjungsi pada kurun waktu merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau temporal, sedangkan konjungsi sehingga menunjukkan hubungan kausal atau sebab akibat. Dengan demikian, ciri atau aspek kebahasaan teks eksplanasi dimulai dengan penggunaan konjungsi temporal, sebab, dan akibat. Selanjutnya yaitu penggunaan verba material dan relasional. Bacalah kalimat berikut
dapat menyebabkan terjadinya kepunahan jutaan spesies. Kalimat pertama memiliki verba material memperbincangkan. Verba material merupakan verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Sedangkan kalimat kedua menggunakan verba relasional menyebabkan, yaitu kata kerja yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, penggunaan kalimat aktif dan pasif. Perhatikan kalimat berikut. Diyakini bahwa miliaran penduduk di seluruh dunia akan mengalami bencana kelaparan karena faktor menurunnya produksi pangan pertanian akibat kegagalan panen. Didukung oleh bukti yang telah ditemukan oleh para ilmuwan bahwa pemanasan global secara signifikan akan menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur udara dan lautan. Kalimat pertama merupakan kalimat aktif, yakni kalimat yang sebelumnya S berperan sebagai pelaku dan secara aktif melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat P kepada objek. Predikat kalimat aktif selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Kalimat tersebut ditandai dengan kata kerja mengalami. Kalimat kedua merupakan kalimat pasif yang ditandai oleh predikat yang berawalan di dan kat. Kemudian, kata didukung dan ditemukan menjadi bukti bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat pasif. Memproduksi teks eksplanasi. Pada pelajaran yang lalu, Anda telah mempelajari materi pelajaran tentang menyusun teks eksplanasi dan menganalisis struktur dan ciri kebahasan teks eksplanasi. Materi pelajaran ini, Anda akan diajak memproduksi teks eksplanasi. Yang dimaksud dengan memproduksi di sini sebenarnya tidak berbeda dengan menyusun. Dengan demikian, cara memproduksi teks eksplanasi sama dengan cara menyusun teks eksplanasi. Hanya pada pembelajaran memproduksi teks eksplanasi harus memperhatikan struktur dan ciri kebahasan. Di samping itu, juga harus memperhatikan bahasa dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum Anda berlatih memproduksi teks eksplanasi, Anda sebaiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kata memproduksi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan bahwa kata memproduksi berarti menghasilkan. Maksud kata memproduksi teks eksplanasi di dalam kegiatan belajar ini adalah menyusun tulisan dari kerangka menjadi bentuk teks eksplanasi. Dalam rangka menyusun tulisan dari kerangka menjadi bentuk teks eksplanasi diperlukan rangkaian langkah seperti yang telah kita bahas pada pelajaran terdahulu. Untuk mengingatkan Anda kembali, coba baca lagi uraian berikut ini. Langkah pertama adalah menentukan topik. Pilihlah topik yang menarik dan bermakna. Artinya, topik yang akan kita pilih harus menarik untuk dibaca dan bermanfaat untuk para pembaca. Selain itu, materinya harus dikuasai, mudah dicarikan data pendukungnya, dan mudah dikembangkan. Misalnya, dampak lumpur Lapindo Sidoarjo. Langkah kedua adalah